ada jamaah yang di rumah mau curhat sama guru-guru kita. Langsung nih, wah udah ada Masya Allah. Ustadz, udah ada nih jamaahnya nih. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan punya masalah apa insya Allah nanti akan dijawab sama guru-guru kita. Insya Allah bisa menjadi solusi yang terbaik. Ayo silakan. Pak Ustadz begini, saya kan sudah mau hampir 1 tahun ini berhubungan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga mungkin di daerah rumah saya itu beliau termasuk keluarga yang terpandang begitu. Nah, terus kan selama saya berhubungan, sekarang saya ada masalah. Masalahnya itu ada beberapa pihak orang lain yang membongkar aib keluarga saya. Kalau boleh saya bilang, orang tua saya itu sudah berpisah, Pak Ustadz. Nah, ada beberapa orang yang membocorkan kejelekan keluarga saya kepada keluarga calon suami saya. Dan sekarang posisinya itu mamanya kurang setuju dengan hubungan kita. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Bukannya kita sebagai umat muslim, saudara semua, kan nggak boleh ngebongkar aib sesama muslim. Saya harus bagaimana ya Pak Ustadz? Saya bingung. Apakah saya harus melanjutkan hubungan ini atau tidak? Tapi sebetulnya laki-laki ini baik. Sudah bilang sama orang tua saya kalau kita mau serius untuk menikah gitu. Baik, Mbak tenang ya. Insya Allah akan dijawab sama guru kita. Semoga nanti jawabannya bisa membuat hati Mbak jauh lebih tenang lagi. Untuk yang pertama akan dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabik guru-guru kami dan Mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa orang tua yang bercerai itu bukan aib Mbak. Bukan aib Mbak. Yang bercerai orang tua Mbak, kok malah Mbak yang terdampak oleh aibnya, karena orang tua yang Iya, berpisah itu bukan suatu kekurangan, bisa saja mereka berpisah karena memang berpisah adalah jalan satu-satunya. Artinya ketika sebelum lanjut sampai 1 tahun hubungan, harusnya di awal sudah diomongkan kepada calon suaminya ini bahwasanya saya ini dari keluarga yang broken home, apakah kau mau melanjutkannya, daripada udah terlanjur baper seperti ini, pada akhirnya ternyata mereka nggak menerimanya. Dan yang kedua adalah tugas meyakinkan calon mertua bukanlah tugas Mbak. Tugas meyakinkan calon mertua, keluarga mereka adalah tugasnya si calon suami Mbak. Jadi bukan Mbak yang berusaha mati-matian menunjukkan kebaikan di hadapan calon mertua, bukan. Justru calon suami Mbak lah yang harus menunjukkan kepada orang tuanya, "Ma, yang broken itu orang tuanya, tapi anaknya nggak broken." Terserahlah apa kata tetangga. Kemudian ya selanjutnya bahwasanya yang ketiga istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha membolak-balikkan hati. Biar satu kampung menceritakan keburukan kita, menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, maka tetap naik derajat kita di hadapan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Sabar, berusaha terus. Ya. Masya Allah. Ustadz Kokolim boleh ditambahkan Ustadz? Mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la taziru wa ziratu wizra ukhra. Bahwa dosa orang lain itu tidak dapat ditanggung oleh dosa, kita tidak bisa menanggung dosa yang dibuat oleh dosa orang lain. Seseorang tidak bisa menanggung dosa atas dosa orang lain. Tapi perlu diingat bahwa tujuan pernikahan tersebut yang kita cari adalah sebuah keberkahan dalam rumah tangga, ya Mbak ya. Nah, salah satunya adalah ketika Islam mengannya ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Sebelum melanjutkan sebuah pernikahan, usahakan bisa benar-benar mendapatkan keridhaan dari orang tua. Baik orang tua dari calon mertua kita
ya. Karena orang mertua itu adalah termasuk orang tua kita sama hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mertua orang tua itu sama hukumnya. Oleh karena itu sebagai orang tua yang barangkali calon mertua Mbak nih menyaksikan ini nih, mudah-mudahan tergugah hatinya bahwa tujuan menikah itu pertama adalah karena yang paling penting itu pasti adalah masalah agamanya. Masalah agamanya. Kalau agamanya sudah bagus, maka ridhoilah dia untuk menikah. Jangan pandang masa lalu yang tidak baik, tutupilah Baik. aib saudara-saudara kita, maka insya Allah Allah akan menutupi aib kita. Amin ya rabbal Gitu ya. alamin. Gimana Mbak? Semoga lebih tenang ya Mbak ya dengan jawaban guru-guru kita ya Mbak ya. Iya, cuman Pak Ustadz, calon suami saya atau mungkin laki-laki yang sedang saya dekati, yang dekat sama saya ini memang sudah tahu kondisi saya dan keluarga seperti ini, dan dia pun memang menerima. Terus memang mungkin banyak pihak-pihak yang iri atau apa dengan hubungan kita gitu. Cuman yang saya mau mempertanyakan sekarang, kan saya pernah baca artikel di Instagram, ada beberapa tanda kalau misalnya kita itu bukan berjodoh, dan salah satunya adalah orang tua atau keluarga yang menentang. Apakah saya mungkin salah satunya itu ya, bukan berjodoh? Gimana Ustadz Syam? Kita kalau nggak kayak gitu? pernah tahu ini jodoh kita atau bukan sebelum jadi gitu. Ya. Jadi banyak orang-orang yang akan menikah tapi banyak banget halangannya atau ujiannya. Maka sih. kalau misalnya seperti itu, saya bilang tadi di awal bahwasanya yang berusaha meyakinkan itu bahwa si laki-lakinya gitu. Tapi kalau memang tidak ada kemungkinan ngapain dekat gitu kan. Iya. Jalan masih panjang gitu. Dan jalan semoga masih- pagi hari ini calon suaminya juga nonton ya. Iya, Jadi bisa harusnya disampaikan dikompromikan. sama mbaknya. Iya, disampaikan ke mbaknya terus dikompromikan jalan keluarnya seperti apa gitu. Benar kata Ustadz Kokolim juga Mbak, kita butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa taala aja ya. Insya Allah berdoa terus, semangat terus dan kita sama-sama doakan semoga pernikahan Mbak bisa segera terrealisasi dan berjalan lancar sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Makasih Mbak sudah mau curhat di sini. Insya Allah jawabannya bisa membuat hati lebih tenang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Masya Allah. Mewakili jamaah yang ada di rumah, terima kasih guru-guruku. Semoga ini bisa menjadi solusi terbaik untuk jamaah yang ada di rumah. Karena kan tadi kan kalau kita mau curhat, harus curhat ke orang yang tepat. Semoga ini bisa menjadi jawaban yang tepat juga untuk jamaah yang ada di rumah. Ada lagi yang mau aku tanyain. Tadi kan udah jamaah-jamaah tuh, sekarang aku Ustadz Maulana mau nanya. Iya, iya. Aku udah catat nih. Nih, apakah ada akibat yang kita rasakan nih Ustadz apabila kita tidak menutupi aib orang lain? Dan apakah balasan bagi kita yang menutupi aib orang lain? Nah, buat kita semua yang lagi nonton tayangan hari ini Ya. sangat menarik karena ternyata ada balasan ataupun ancaman bagi orang yang melakukan baik itu menutup maupun membongkar aib setelah yang satu ini. Baik, setelah yang satu ini. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.